Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar berapa kali diucapkan salam semangat jawabnya ya. Jangan bilang kebanyakan, sedikitan. Karena tetap pahalanya ada. Lelah tidak lelah mengucapkan tetap Bahkan yang lelah itu lebih banyak. Siapa yang lelah? Jawab salam tadi. Ada yang lelah? Itu si Ustaz Ihsan Nawadi bilang tidak ada. Dia sudah ngulik tanya. Ada yang lelah? Tidak ada. Yang diwakili tidak ada. Alhamdulillah. Semua kita akan dihormati pimpinan Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon dan gantungan ya, jangan bilang gantungan. Kalau gantungan itu nanti diterjemahkan gantung baju, gantungan kunci dan sebagainya. Gantungan gitu. Kalau orang gantungan tidak bisa menyebut keluar dari gantungan gitu. Ya, yang benar gantungan, bukan gantungan. Gitu. Jadi beliau, saya wakili beliau menyampaikan salam, titip salam pada anak sekalian dan pada dewan nasihatin yang hadir, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya beliau hadir, namun karena duluan planning tersusun, jadwal tersusun, jadi beliau sangat tidak bisa menghadiri. Namun hati beliau nggak pernah pupus untuk selalu mendoakan kalian sebagai anak didiknya. Saya ucapkan salam sampai beliau dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau belajar lagi nih. Ini jawabannya aku ngeremeng ini. Jawab salam, penyampaian salam dari Abah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Sah udah ini? Titipan itu memang saya kalau bodoh-bodoh tidak masalah pakai itu, tapi pasnya saya laki-laki atau perempuan? Kalau ada bilang perempuan, kamu tutup mata, tutup telinga. Alaika atau alaika? Yang mana Abdul Azhar? Alaika biwai au billah? Alaika wa alaihis. Itu jawabannya. Jangan waalaikumsalam. Tapi kalau tidak tahu sekali ya tidak masalah sih. Tapi kan kita diajar di sini, kalian ini orang-orang berilmu, bukan orang bodoh. Tapi kalau dibanding orang yang lebih alim, kita ini semua orang bodoh. Namun kalau dibanding dengan maaf yang baru lahir, kayak itu siapa yang jalan-jalan ini? Kalian ini jadi orang alim. Bagaimana ini? Siapa nih? Ahmad. Iya, Ahmad dari gunung meluncur ke sini. Ya. Saya kira bawa duren. Tapi habis katanya. Ahmad datang, alhamdulillah. Terima kasih nak ya. Kalian datang. Ada juga
Ya sudah dijawab salamnya ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita lepas ini ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian belum ada yang meninggal dunia maksudnya ya. Iya, sampai detik ini enggak alumni ini. Ya alumni itu kan belum alumni kan. Oh iya ya. Belum alumni. Enggak sempat ya. Maksud yang sudah alumni murni belum ada meninggal. Namun kalau meninggal enggak apa-apa. Ya? Enggak apa? Jangan takut. Corona ini meninggal ini. Enggak apa-apa. Dan walaupun alhamdulillah ada corona, alhamdulillah kalian kuat-kuat body. Tidak salah ngangkat pasir di sini toh, sehat. Karena corona ini kalau body kita kuat, sehat, coronanya tidak tinggal. Maka jangan ngerap-ngerap terus. Ini mungkin karena berkat pasir yang kalian angkat berapa butir, kerikil berapa biji, terus mendoakan kalian itu. Ada yang sudah jatuh di doa, bangun lagi, bangun lagi. Alhamdulillah sampai sekarang kelihatan masih segar bugar. Walaupun ada yang tidak pakai kacamata, ada yang pakai kacamata, ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker. Alhamdulillah. Saya paling lama, paling mengalami merasakan corona ini. Saya dengan ibu sekeluarga di lockdown di NTB, Sumbawa, Lombok, sini. Alhamdulillah. Ini yang mondok pulang ke sini, saya ke sana. Jadi saling calling. Abi kapan pulang? Ya kapan ada jalan pulang. Kamu kapan ke sini? Kapan Abi ke sini? Saling calling. Alhamdulillah. Nah ini kesyukuran kita bersama, kita masih bisa saling berjumpa. Dan model-modelnya sudah adalah beda-bedanya. Ada yang tambah gemuk, ada. Tambah putih, ada. Ya. Tambah tinggi, banyak. Ini mudah-mudahan amaliyah kalian tetap bertambah. Nah tadi sudah banyak disampaikan oleh Kepala MTS ya. Beliau ini alhamdulillah segar bugar, gemuk terus. Ya, saya berusaha mengejar gemuknya tidak berhasil. Saya lockdown, beliau tambah lockdown. Nah, tambah gemuk, jadinya tidak bisa. Memang sulit dikejar beliau ini. Olahraga tiap malam, saya sering olahraga. Ya, jangan lain-lain kamu masih kecil. Olahraga saya punya jam gini waktu gini olahraga itu. Tapi tidak bisa, belum bisa. Jadi kalian sudah mendengar juga dari kakak kalian Aldi ya, mudah-mudahan menjadi kiai besar nanti. Kalian semua, ya, kalian semua. Ada yang kiai bengkel, ya. Yo, bengkel itu kiai juga nih, kiai bengkel. Ini gapur itu luar biasa itu. Dia bisa, makanya kalau ada motor rusak kalian mampir sana. Tapi jangan kita gratis terus. Ya, sekian alumni Darul Quran masuk ke sana gratis dong bangkrut. Ya tapi gurunya tidak apa-apa lah, sedikit sih gurunya. Mudah-mudahan tidak ke sana. Itu kan, tidak mesti berceramah harus ada. Jadi bengkelnya ada, jadi jual tiket pesawat ada. Jadi tentara insya Allah siapa nih? Sopodinor dan kawan-kawan insya Allah. Ada jadi polwan, silahkan. Yang penting apa? Amal ibadahnya dijaga. Dimanapun kalian berada ingat iman tak ittaqullah haitsuma kun ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah
Mbimbi tahu, bahasa Sasakan. Di mana-mana Anda berada. Dalam kubur bertakwa. Ada sudah dalam kubur? Di mana saja. Takwa kan kalian sudah paham apa arti takwa, Erna? Mana Erna ini? Ya, Erna alhamdulillah sudah di NTB. Sekarang di Sulbar, hebat itu. Ini yang alumni di sini dari Sanawiyah terus sampai tamat, ini Jumadin, Burhan, bukan Burhanuddin ya, Burhan tuan guru Bur itu. Mudah-mudahan kamu mengikuti jadi tuan guru Bur. Jumadin, Erna mana Erna? Erna sudah tuh, siapa itu namanya? Yang sini, Nur Mariana, mana Nur Mariana? Jangan kau bilang itu anaknya Nur Mariana. Ponaannya Jitu, Nur Mariana belum nikah balik. Ya, mana Nur Mariana? Mana dia orangnya? Ada enggak? Oh, keluar. Dia sudah punya keponakan, bukan anaknya. Tadi ada bisik-bisik, masa anaknya Nur Mariana? Bukan. Ya. Nah, ini yang sudah punya, siapa ini? Nah, Jumardin. Jumardin sudah punya. Siapa nama anaknya? Abu Niswa. Abu Niswa perempuan. Nanti kalau mau, kalau dekat-dekat sama Jumardin bisa. Ya. Ya. Alhamdulillah. Pak Rudi juga sudah punya. Laki perempuan? Oh, nggak bisa disandingkan itu. Ya, itulah keragaman kalian sudah keluar dari pondok. Saya pesankan wakil dari dewan gurumu semuanya, saya sampaikan bahasa ulama itu Syed Alawi Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau bahasa begini: Adatus sadat sadatul ada. Bisa? Adatus sadat sadatul ada. Kebiasaan orang-orang mulia adalah semulia-mulia kebiasaan. Mana itu kebiasaan orang-orang mulia itu? Rajin berzikir, rajin menuntut ilmu, rajin bersilaturahim, rajin saling memaafkan, rajin bersedekah, rajin tutup aurat, rajin jaga mulut, rajin menjaga penampilan. Ini kebiasaan orang soleh. Rajin kumpul-kumpul membahas ilmu kayak begini. Ini sudah kebiasaan orang soleh. Dan itu adalah sebaik-baik kebiasaan. Karena kepada siapa kita berkumpul, seperti itulah modelnya kita. Kalau kalian dari segi genem nonton film umpama, nonton film Korea, penampilannya kayak orang-orang Korea sudah. Nonton pemain sepak bola, penampilannya kayak pemain sepak bola. Kalau itu jadi gemar kerajinannya. Nonton TikTok, apa namanya yang pernah ngetol itu TikTok, nanti jalannya kayak TikTok juga. Nggak tahu juga saya itu bagaimana itu karena TikTok itu. Itu padahal pencetusnya orang non itu tapi penggemarnya banyak sekali. Banyak dia dapat income dari TikTok itu. Nah, kita apa pakai TikTok? Jangan pakai TikTok, kita apa? Kampus, apa itu istilahnya itu? Marawisnya, apa? Kasidahnya, apa? Bordanya, syair-syair itu banyak di YouTube itu. Berebut, saya lihat di YouTube itu ya, antara masuk neraka dengan masuk surga itu berebut pasang, berebut masa itu. Kalian mau pilih yang mana?
Karena pilihan hanya ada dua aja. Sejak dia ada ditimbulkan diciptakan dunia ini, pilihan hanya ada dua pasangan, Nabi Adam, Siti Hawa. Itu ada baik, ada jelek. Dan intinya surga neraka. Itu saja yang dua itu. Tinggal kalian kita pilih bersama. Mana mau pilih? Nah, mulai dari tingkah laku. Mari biasakan meniru kebiasaan orang alim. Mungkin sedikit saya angkat ini. Ada pengajiannya siapa itu? Ustaz Hidayat apa namanya? Sadaji Hadi Hidayat itu. Itu ada satu kebiasaan yang memang itu dilakukan oleh Nabi, tapi karena sekarang sudah itu menjadi idolanya orang non, jadi hindarkan dulu kebiasaan itu. Cari dulu kebiasaan Nabi yang lain. Kayak apa? Maaf, semir, itu firang, ya. Itu kebiasaan orang. Memang disunahkan itu. Ada jalannya semir itu, kecuali hitam itu haram. Tapi karena itu sekarang sudah beralih bahasa, beralih keadaan, kebiasaan orang-orang yang rusak agamanya, bahkan yang tidak beragama, non. Nah, kita hindari dulu itu, cari kebiasaan yang lain, Nabi yang lain. Sunahnya Nabi yang lain masih banyak. Nah, ini kalian ini sudah dipatok oleh masyarakat adalah santri, alumni pondok pesantren. Jadi semua gerak-gerik kalian sesuai disampaikan oleh Bapak tadi mencerminkan kesantrian kalian. Kalau kalian bagus, bantulah kami di sini yang sedang berjuang di sini dengan akhlak kalian di luar. Berkata bagus, jujur, berpenampilan baik, rajin sholat, itu saja. Tidak usah sudah dulu umpamanya pidato. Syukur kalau bisa lagi pidatonya, mantap lagi. Singkatnya saja. Baru kalian berjalan saja, langsung orang mengatakan, anak itu dari mana ya? Oh, dia dari Gunung Agung. Oh, dari Gunung Agung. Gunung Agung itu di mana? Di Bali. Bali. Di mana dia sekolah ya? Nah, mulai dia. Kampungnya dulu. Di mana kampungnya di Bali itu? Oh, ini. Oh, di mana dia sekolah? Di pondok pesantren. Dibikin penasaran orang bertanya. Pondok pesantren apa? Sebut lagi Darul Quran. Darul Quran itu di mana ya? Darul Quran wal hadis Nahdlatul Wathon itu Gentungan. Oh, Gentungan itu di mana? Sebut lagi. Desa Kelurahan Bebangan. Oh, Kelurahan Bebangan itu di mana? Cewek saja, buka Google. Nah, dibuka. Oh, ternyata habis kena bagusnya. Karena kita bertingkah laku bagus. Begitu juga kalau jelek tingkah laku kita. Ditelusuri semuanya. Semuanya jatuh. Orang tua jatuh, guru-guru kita jatuh, kampung kita jatuh. Nauzubillah. Dan orang yang terbaik itu adalah orang yang sudah jatuh kemudian bangun, bangkit kembali. Prinsip manjada, rintangan jalan saja. Lalui saja. Mohon pertolongan Allah SWT. Jangan cepat menyerah, ya. Hidup ini ya Allah. Kemarin kalian merasakan enggak gentingnya suasana waktu bulan puasa tanggal 14 nih? Itu secara nasional, dunia itu bukan nasional, internasional, bahwa akan gelap selama berapa? Kabut akan menyelimuti selama 40 hari katanya. Besok semua ini sebabnya kalian ini banyak dipulangkan. Ini Burhan, bab ibunya betul-betul itu ngomong, jangan sampai di sana anak saya ini, lebih baik di sini kumpul kita berkurung sama kabut. Ya,
Dan yang lainnya rata-rata begitu. Sehingga disuruh pulang. Nanti kalau di sana di kurung kabut, kita di sini tidak bisa saling apain. Habis mati jaringan tidak ada. Bagaimana ini? Biar mati bersama di sini. Akhirnya dibelikan tiket. Dihantam lagi oleh corona. Tambah panik. Begitu ada awan, itu sudah mulai gelap itu. Mendung itu. Detik-detik malamnya itu, ya Allah. Saya rasakan di situ, kebetulan gelap juga di situ. Mendung. Nggak tahu di sini. Yang di sana terang. Artinya asar itu sudah lumayan gininya. Masyarakat saling kode, jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Pas azan maghrib, tambah berjalan. Alhamdulillah tetap terang. Itu baru informasi saja sudah panik. Bagaimana kalau kenyataannya? Saya pernah pengalaman ini di Gunung Rinjani tahun 99. Naik Gunung Rinjani dengan pimpinan rombongan Tuan Guru Yusron Azaidi. Pimpinan kami teman 7. Naik ke Gunung Rinjani. Bahasa adat namanya di Penaka Abah Karim sudah meninggal, tukang wiridnya Umuna itu, Maulana Syekh. Kalau mau ke Rinjani izin pada beliau. Kami diizinin. Hanya pesannya jangan mengeluarkan kata-kata negatif, pesimis. Saya jalan pas naik gunung dari daerah Sembalun tuh naik, baru akan mendaki kan ilalang banyak. Saya bilang begini dalam hati, apa sih hebatnya Gunung Rinjani ini? Kok harus kita banyak sekali orang yang heran-heran? Kayak ada yang narik, maaf Ustaz. Kebetulan belum mungkin mengantuk. Maaf ya. Ini ditarik dari belakang, gitu. Kebetulan saya paling belakang, langsung saya lihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Saya bilang, siapa narik saya? Langkah saya mundur 2 langkah belakang. Teman jalan. Di situ baru sadar saya. Astagfirullahaladzim. Sudah negatif, sudah pikiran saya. Astagfirullahaladzim. Bisa saya berjalan. Jalan. Pas pulangnya lagi kan 7 malam. Kita makan di tengah air kita, tengah kolam, berendam. Nasi yang mendidih itu di panci itu langsung kita langsung masukkan. Enak, tidak ada rasa panas. Hangat karena dinginnya. Nah, pas naik untuk pulang kan untuk Segara Anak itu puncak gini turun Segara Anak. Kalau lolos itu puncaknya dari turun. Nah, naik dari Segara Anak ini menuju ke puncak pertama untuk pulang itu. Nah, itu kurang lebih jam 9. Saya jalan bersama rombongan. Kemudian ini lari ke kabut ya. Penaikan belum ini, melompat ini kalau kabut ini. Saya dari bawah yang ditarik itu naik dulu terus jalan, belum sampai di puncaknya itu ada teman ngomong begini, ada kabut kan, memang ada kabut itu kelihatan berjalan gitu, ada angin itu kan, kabut itu jalan di atas kepala itu agak tinggi lah. Terus teman rombongan ini bilang, teman salah satu, ada kabut. Ya Allah, keajaiban luar biasa terjadi. Kabut yang tadi mengambang itu langsung turun. Gitu turun. Langsung kita ditutup. Ini tapi jarak saya dengan tidak ada kita lihat, tidak bisa kita lihat. Tebal. Langsung pimpinan Ustadz Tuan Guru Yusron bilang, semua jangan bergerak, pegang yang di tempat, merayang. Wih, saya sembarang ini megang rumput, ini megang ranting kayu. Terus beliau isyarat, siapa bilang ada kabut? Cepat bilang tidak ada kabut. Katanya, teriak lagi, tidak ada kabut. Katanya, wih, betul nah itu kabut. Seret itu. Ternyata semua pada begini berdekatan kita. Ya Allah, jadi kenyataan omongan itu. 2 sudah keajaibannya, keanehan. Yang ketiga pas pulang, nah ini yang dari ketujuannya pulang itu, saya ini ngomong, biar sudah teman-teman duluan jalan, kan lambat di jalannya penaikan, biar sudah jalan saya sholat duha dulu 2 rakaat baru saya kejar mudah sih. Itu dalam hati saya, sholat duha saya, sholat duha 2 rakaat, pas 2 rakaat salam, saya lihat teman, ya Allah sudah kecil,
jauh di atas sudah kecil kelihatan tubuhnya. Gagak saya angkat tas, saya mau lari nih, naik merayap begini. Semakin saya kuatkan merayap naik begini, semakin lelah, semakin jauh kelihatan tuh. Untung muncul pikiran ini. Ingat Abah Karim bilang, tidak boleh berpikiran negatif atau pesimis, bahkan sombong. Itu kan sombong itu. Ada serapan sombong dah gitu. Cepat itu gitu. Langsung saya istighfar, saya diam. Astagfirullahaladzim, minta ampun saya. Terus saya buka mata saya, berjalan. Sedikit saya berjalan, sudah di samping teman ini. Bisa saya kejar, sebentar saya berjalan itu. Ini saya yang mengalami. Sudah di samping saya, padahal tadi itu semangat saya berjalan. Seandainya di datar itu saya lari kencang itu, tapi kan ini dan pelan-pelan aja. Ternyata baru saya lihat teman sudah di samping. Allahu Akbar. Ini 3 keanehan yang saya alami waktu naik ke Gunung Rinjani dulu. Nggak tahu sekarang. Namun yang saya sahidnya tadi kabut itu Tadi kemarin 40 hari katanya mau ada kabut. Alhamdulillah Allah nggak jadi turunkan. Seandainya jadi, bagaimana kita ini? Mana orang yang sombong-sombong itu, kemana dia? Semua ketakut. Sekarang saja dengan corona, kemarin saya ke kantor. Assalamualaikum. Wahai Ustaz, baru datang dari Surabaya kan? Tidak, saya dari NTB. NTB, jangan mendekat. Pasang masker. Semua jangan mendekat. Kapan datang? Ada sudah pada. Belum. Tapi dimudahkan urusan kita kan. Dimudahkan, enggak perlu lama-lama di kantor. Ada nilainya. Tapi sudah tidak ada apa-apa saya. Ibu-ibu yang tadi buka masker, dia pasang maskernya. Saya terpaksa saya pasang. Nah, ini bentuk kekhawatiran manusia yang namanya kematian. Kenapa? Karena belum yakin apakah matinya baik atau tidak. Oleh karenanya, kalian ini adalah umur masa emas. Mari gali ilmu dan amal sebanyak-banyak. Sehingga nanti di masa tua kayak kami ini, kalian tidak terlalu repot. Karena sekarang memang banyak sekali tantangan. Disuruh gagal terus, dibayangkan yang enak sebentar. Ya, sekarang kalian sudah bebas memegang HP. HP itu gunakan untuk menambah keilmuan dan keimanan kalian. Jangan sampai ada siapa yang nge-share tiang ya? Bilangnya ini santri gentungan banyak yang terfokus dengan film Korea. Dari belum siapa yang saya. Ada wali santri yang mengadu, kenapa ini anak-anak dari gentungan kok apa istilahnya itu? Idolanya itu film Korea. Film Korea itu kan Korea itu kalau agamanya kan bukan Muslim, ada sih Muslim tapi rata-rata gitu. Jadi ya hati-hatilah ya. Jangan sampai terbawa dengan arus. Ini corona ini ya. Ini sebenarnya corona juga ini. Corona iman. Ini kikis iman kita. Alhamdulillah. Ini yang belum sekolah jangan pesimis ya. Lakukan. Oh, saya punya waktu. Lakukan yang terbaik. Kalian pernah buka YouTube, ada itu dari mana itu yang tidak tamat SD, dia merakit-rakit dompeng. Pernah lihat? Viral itu. Viral atau pilar? Oh, viral. Dia tidak tamat SD, kurang nggak salah itu. Dia rakit-rakit dompeng. Di remote tanpa petaninya turun sawah, di matang sawah duduk tinggal main saja, dia bermain ting. Sekarang dia diberikan penghargaan, ya, diberikan posisi bagus di bagian teknik. Kemudian itu juga yang pesawat itu
Yang pesawat padahal pesawatnya hanya bisa terbang berapa ini tuh. Itu kan jadi diangkat jadi ini tuh. Di bagian mesinan pesawat. Diberikan penghargaan. Apalagi kalian ini sudah tamat SMK. Utak-atik ilmunya. Nanti tahu nanti bisa menciptakan, bukan, jangan, saya tidak mau menciptakan lah, membuat gitu ya. Ingat kita dulu pernah kritis kita bilang menciptakan itu. Sekarang loh tabu sudah. Dulu tidak ada yang bisa berani mengatakan menciptakan atau cipta. Karena cipta itu lain kata membuat dengan mencipta. Kalau cipta itu bin salah bin tak itu. Allah punya katanya. Dulu saya dijelaskan oleh salah satu pengguru, lupa saya menjelaskan. Nah, kalau membuat itu manusia punya berproses, ada bahan-bahan. Kalau Allah itu cipta. Ya, jadi tapi sekarang sudah jarang yang memperhatikannya. Sama dengan mengucapkan silaturahim. Ini hati-hati ya. Kalian yang sudah sering diulang-ulangi. Jangan bilang kita silaturahim, silaturahmi. Cari di kamus bahasa Indonesia apa itu, ada enggak silaturahmi? Tidak ada. Kalau di bahasa Arab cari, tidak ada bilang silaturahmi. Yang ada silaturahim, karena itu sebenarnya bahasa Arab. Saya ingat itu Pak Sekjen almarhum Tuan Guru Pak Abdul Hayy Nukman, Sekjen PBNW. Beliau menyampaikan, beliau yang kritis itu, jangan bilang silaturahmi, pakailah silaturahim supaya tidak kabur bahasa. Kalau silaturahim benar itu dari bahasa Arab, artinya saling apa? Saling kasih sayang atau menjalin hubungan kasih sayang secara Islami. Kalau silaturahmi cari tidak ada itu. Tapi itu sudah membiasa di masyarakat. Namun kalau walaupun demikian, mari kita berusaha yang benar. Tidak sih haram bilang silaturahmi, tidak sih haram. Namun kita sebagai thalibul ilmi berusahalah sekecil-kecilnya yang pas. Sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa orang jawab Waalaikumsalam. Iya, tapi itu rusak ininya. Susunan bahasa Arabnya rusak, sehingga dibilang Waalaikumsalam. Ya, barangkali demikian dari saya. Saya ini tidak bisa sebentar kalau ngomong, ya banyak. Namun kekurangannya ada yang jodoh sesama alumninya juga, sesama alumninya, ya enak itu. Insya Allah nanti ada juga yang akan masuk sesama alumni masuk, ya. Mudah-mudahan yang melamar tentara mudah-mudahan lulus, yang kuliah mudah-mudahan lulus, yang masih berjalan di sini juga masih lulus. Yang sanawiyah mau lanjut sini kami terima dengan lapang dada, ya, tangan terbuka, ya. Dan insya Allah ada ini yang alumni di sini lanjut di sini. Sebelumnya saya minta maaf pada Dewan, saya kasih ya baju seragamnya untuk SMK, bukan untuk MTS, maaf. Untuk SMK. Iya, dari MTS di sini terus lanjut lagi di sini. Kita kasih bonus pakaian seragam. Apa kan? Daster. Oh. Ingat ini? Ya, demikian. Mungkin dari guru yang lain ada memberikan surprise. Kami menunggu uluran tangannya untuk menghidupkan SMK. Ya, oke. Saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.